Halo semuanya, bersama saya Santosa Ason. Teman-teman, saudara semuanya, sadar atau tidak sadar, setiap hari kita selalu bergaul dengan HP, dengan gadget. Gadget sudah menjadi kebutuhan penting dalam hidup kita sehari-hari. Lebih penting daripada pensil, kertas, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan tentu juga bumbu-bumbu lain dalam bidang memasak. Ya, itu kamu ibu-ibu tuh. Banyak orang di luar sana sangat sedih, gelisah tidak punya data internet daripada tidak punya bensin, tidak punya garam, tidak punya cabai, atau tidak punya pacar. Ya, kita memang ada di zaman digital. Gadget sudah menjadi kebutuhan penting dalam hidup sehari-hari, termasuk juga anak-anak. Sebagai orang tua, Anda harus lebih bijak dan waspada di era digital ini. Jika tidak, kita akan kehilangan generasi. Coba kita lihat. Sekarang jarang loh anak-anak kita jumpai main egrang, main congklak, main kelereng, ya, main kejar-kejaran. Jarang sekali anak-anak main seperti waktu kita kecil. Mereka lebih main dengan mainan-mainan yang sangat mahal, yaitu HP atau gadget. Nah, ini penting, kita perlu waspada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah punya anak. Peran keluarga di era digital. Bagaimana peran keluarga di era digital ini? Yang pertama tentunya bijak dan waspada. Kalau tidak, hati-hati. Coba kita lihat sejenak tentang teori generasi. Ada orang yang membuat teori-teori generasi. Generasi Baby Boomer lahir tahun 1946 sampai 1964. Ada generasi X lahir 1965 sampai 1980. Ada generasi Y lahir tahun 1981 sampai 1994. Disebut juga generasi milenial. Ada generasi Z lahir 1995 sampai 2010. Disebut juga E-generation, generasi net atau generasi internet. Nah, ini generasi alpha yang lahir 2011 sampai nanti 2025. Itu teori generasi yang dimunculkan. Coba kita lihat teori generasi yang cukup penting untuk kita, ya. Generasi Z lahir 1995 sampai 2010 atau generasi internet itu. Itu sekarang anak-anaknya usia 10 sampai 20-an tahun. Kita berjumpa dengan anak-anak yang mainannya jarang sekali main egrang, main loncat sana loncat sini, main bebas di alam, tapi lebih main gadget, ya. Nah, lagi generasi alpha itu yang lahir 2011 sampai nanti 2025, sekarang masih berusia sekitar 9 tahun dan yang belum lahir tentunya. Itu juga mainannya mainan yang sangat mahal dengan gadget, ya, melebihi Anda sebagai orang tua. Tuh ya. Oke, coba kita lihat manfaat gadget. Anak dapat belajar berkomunikasi dengan gadget. Anak memperoleh informasi baru melalui jaringan internet. Berikutnya, anak belajar keterampilan baru seperti keterampilan bahasa, bermain foto, lagu, dan sebagainya. Anak belajar mengembangkan daya imajinasinya melalui game, lihat game, bermain game, ya, warna-warni apapun di gadget itu, di internet itu, anak belajar mengembangkan daya imajinasinya. Anak juga memperoleh hiburan, film, kartun, film anak-anak, ya, the game, lagu anak-anak. Anak-anak memperoleh hiburan. Anak-anak juga belajar Tuhan dan hukum-hukumnya melalui internet. Akan tetapi ada bahayanya loh, Bapak Ibu. Apa sih bahayanya anak terlalu lama bermain gadget? Resiko radiasi elektromagnetik. Gadget memiliki paparan elektromagnetik yang dapat mempengaruhi tubuh, dapat menghambat perkembangan tubuh anak-anak Anda. Awas itu, ya. Bahaya berikutnya, perkembangan psikomotorik berkurang karena malas bergerak. Cuma jempolnya saja yang bergerak, main gadget berjam-jam, jempol kanan, jempol kiri, gitu yang main, ya. Jarang anak lari-lari seperti dulu, sehingga psikomotoriknya berkurang, berkembang sangat kurang.
Anak-anak dapat obesitas karena suka main, duduk saja dan main HP, ya. Bisa penyumbatan pembuluh darah, bisa sakit jantung, bisa stroke, dan bisa juga diabetes karena jarang bergerak anak. Jarang bergerak, mainnya main jempol saja menggunakan gadget. Nah, kemudian kesulitan beradaptasi dengan materi pembelajaran di sekolah. Anak yang terbiasa berinteraksi dan gadget akan menemui kesulitan untuk menyerap materi pembelajaran sekolah yang cenderung statis. Ya. Anak suka dengan permainan game. Wah, ini pembelajaran ini membosankan, tidak senang, membosankan buat dia, sehingga daya konsentrasinya lemah. Dia ingat-ingat gadget di rumah, terus gadget di rumah, gimana aku segera pulang nih, segera main. Kemudian bahaya berikutnya adalah kecanduan. Tanpa pengawasan dari orang tua, anak bisa menjadi gadget holic atau kecanduan gadget. Hati-hati bagi orang tua ya. Kecanduan apa kira-kira? Bisa kecanduan game, bisa kecanduan aplikasi-aplikasi yang menarik, TikTok dan segala macamnya. Ya, main TikTok berjam-jam. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Ajarlah anak takut Tuhan dan taat pada firman-Nya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Bagaimana sih peran orang tua di era digital ini? Yang pertama adalah pendampingan. Lakukan pendampingan pada anak-anak. Saat anak Anda bermain gadget, dampingi, duduk di sampingnya. Apa yang dia tonton, apa yang dia lihat di gadget itu, dampingi, lakukan pendampingan. Jika Anda tidak melakukan pendampingan, Anda tidak tahu apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Anak saudara sudah cukup umur atau belum untuk melihat. Dia suka lihat atau nonton game yang perang-perang, sehingga nanti bisa berdampak dia suka tonjok-tonjok di sekolah. Nih, lakukan pendampingan. Berikutnya, pembatasan atau batasan penggunaan gadget. Nih orang tua nih ya, kadang ada orang tua yang terlalu memanja anak, tidak berani melakukan pembatasan. Lakukan batasan penggunaan HP. Jika sehari dia menggunakan HP 30 menit, ya lakukan 30 menit. Bisa pagi 15 menit, bisa malam 15 menit. Lakukan pembatasan. Kalau tidak dibatasi, bisa menimbulkan kecanduan. Ya. Nih, batasi penggunaan HP. Jangan di-los ya. Jangan di-los. Bagaimana jika Bapak Ibu, teman-teman melihat tetangga, saudara yang tanpa lakukan pembatasan pada anak-anaknya? Ingatkan. Diingatkan. Saran saya, diingatkan. Ini yang agak tidak enak buat ibu-ibu dan buat bapak-bapak. Pendisiplinan. Tadi pembatasan, kemudian adalah pendisiplinan menggunakan HP. Kalau saat dia menggunakan HP 10 menit atau 15 menit, lebih daripada itu, ambil HP-nya. Nah, sudah waktunya habis bermain HP. Kalau dia nangis bagaimana? Teknik Anda sebagai orang tua dalam pengasuhan. Mau anak Anda tersesat? Ayo ya. Jangan ya, lakukan pendisiplinan. Saya percaya Anda punya teknik karena mengetahui anak Anda, sifat anak Anda. Lakukan pendisiplinan dalam penggunaan gadget. Jangan biarkan anak Anda membawa gadget di kamar. Ya. Jangan izinkan anak membawa gadget atau HP di kamar. Karena apa? Karena Anda tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar. Apakah dia langsung tidur atau dia masih main dengan HP-nya. Besok sekolah, kalau dia lembur nonton dan bermain, besok bisa terlambat sekolah. Ingat ya, jangan biarkan anak-anak Anda membawa gadget atau HP di dalam kamar. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nih, didik anak-anak di era digital ini, di era gadget ini ya. Nih, lakukan
pengawasan, lakukan pendampingan, lakukan pembatasan, pendisiplinan ya, dan jangan biarkan anak-anak membawa HP di dalam kamar. Coba trik-trik ini sebagai orang tua dalam mendidik anak ya di era digital ini, supaya apa? Supaya kita menjadi orang tua menjalankan peran kita seperti Amsal 29 ayat 17, seperti Amsal 22 ayat 6, seperti Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Lakukan itu supaya kita memiliki generasi yang kuat di bangsa ini. Oke, pertanyaan buat Bapak Ibu semua sebagai bahan reflektif. Pertama, apakah Bapak Ibu sebelumnya menyadari bahaya penggunaan gadget pada anak? Nih, sudah paham belum? Ya, kalau sudah paham, berarti Bapak Ibu sudah bagus, sudah punya teknik. Tapi kalau sudah paham tetapi dibiarkan anaknya pakai HP sembarangan, sama saja. Kedua, refleksi. Apakah Bapak Ibu akan melakukan pendampingan pada anak berkaitan dengan penggunaan HP? Ini refleksi yang berikutnya. Apakah Bapak Ibu bersedia membatasi anak Anda menggunakan HP atau gadget? Bersedia nggak melakukan pembatasan? Aduh, nggak sedia. Refleksi ya. Terakhir ini, apakah Bapak Ibu berani melakukan pendisiplinan terhadap penggunaan gadget atau HP pada anak? Yo, atau jangan-jangan Bapak Ibu sudah disetir sama anak-anak Anda ya. Refleksikan. Ingat ini ya. Ayo, dijawab dalam hidup kita sehari-hari. Hidup Bapak Ibu sehari-hari. Karena apa? Ada dampak positifnya anak-anak belajar menggunakan gadget, dan ada dampak negatifnya anak menggunakan gadget. Nah, dampak negatifnya ini yang perlu kita waspadai. Sampai jumpa lagi dengan saya, Santosa Aso.